Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Walahu ailil murtahini tolabu bai'ihi ail marhuni. Boleh bagi murtahin, orang yang menerima gadai, untuk menuntut, meminta menjualnya. Artinya marhun, barang gadaian, atau tolabu qada'u dainihi, meminta pelunasan hutangnya murtahin. Illam yuba, jika tidak dijual ia barang gadaian. Wala yalzamur rahina al-bai'u bi khususi, dan tidak wajib, tidak mesti kepada orang yang menggadai oleh jual. Tidak mesti kepada orang yang menggadai oleh menjual secara khusus, atau hanya menjual, enggak mesti. Bal, akan tetapi innama yatlubul murtahinu ahadal amraini, hanya saja meminta oleh si penerima gadai akan satu dari dua hal: melunasi hutang atau menjual barang jaminan. Kapan hal itu boleh dilakukan? In halla dainun, jika telah jatuh tempo oleh hutang. Titik. Jadi ketika hari kesepakatan bayar hutang telah tiba, sementara hutang belum dibayar, maka orang yang menerima gadai, murtahin, boleh meminta kepada rohin satu dari dua perkara. Pertama, minta dulu pelunasan hutang. Saya minta hari ini hutangmu dilunasi sesuai perjanjian yang telah kita buat. Kalau kamu gak mampu, saya meminta kamu untuk menjual barang jaminan. Jadi gak boleh langsung dijual. Nah, lalu siapa yang menjual? Kalau sekiranya barang itu keputusannya dijual, siapa yang menjual? Wa inna ma yabi'ur rahinu bi iznil murtahini. Hanya saja berarti hanya dia, enggak boleh yang lain. Itu mana innama, ada hasar. Hanya saja menjual oleh orang yang menggadaikan, oleh pemilik barang, dengan izin daripada orang yang menerima gadai. Kapan dijual? Indal hajati, ketika diperlukan. Apa maksud diperlukan? Tiba waktu perjanjian bayar. Li'anna lahu fi haqqan, kenapa mesti minta izin? Kan barang itu miliknya rohin. Kenapa izin kepada murtahin? Jawab, li'anna lahu fihi haqqa, karena sesungguhnya baginya murtahin pada barang tersebut ada hak. Karena sesungguhnya bagi murtahin pada barang tersebut ada hak.
Kemudian setelah selesai dijual, maka hasil penjualannya, bagaimana cara menyikapinya? Wa yuqaddamul murtahinu bi thamani, diprioritaskan, diutamakan si murtahin dengan harga penjualannya barang atas seluruh para penagih hutang yang lain. Walaupun si rahin punya hutang kepada beberapa orang yang sudah tiba waktu pembayarannya, yang kebetulan tidak cukup uang untuk melunasi hutang tersebut, maka hasil penjualan dari barang gadaian tidak boleh diberikan kepada siapapun sebelum hutangnya si murtahin cukup. Tapi kalau sekiranya tidak ada barang jaminan, maka orang yang berhutang dalam posisi yang sama, dia akan mengambil daripada uang yang ada, daripada kekayaan yang tersisa daripada milik rohin, sesuai dengan persentase jumlah hutangnya, sesuai dengan persentase jumlah hutangnya. Contoh kasus. Nah, tunjukkan matematikanya lagi. Ketika seseorang, katakanlah namanya Ujang, dia punya hutang kepada 3 orang. Punya hutang kepada 3 orang. Pertama A. Ujang punya hutang sama A, nilainya 200.000 rupiah. Kemudian dia punya hutang sama si B 400.000 rupiah. Kemudian dia punya hutang sama C 800.000 rupiah. Sementara total kekayaannya hanya 800.000 rupiah. Hutang kepada A 200, hutang kepada B 400, hutang kepada C 800. Tapi total kekayaan hanya 800. Maka tidak boleh uang 800 ini kita kasih sama si C, karena jumlah hutangnya pas. Tidak boleh kita lunasi hutang kepada si A karena hutangnya kecil. Tapi A, B, C akan ngambil uang 800.000 sesuai dengan persentase hutangnya. Pertanyaannya, berapa uang yang bisa diambil oleh si A? Berapa uang yang bisa diambil oleh si A untuk pelunasan hutang dari 800.000 tersebut? Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya, totalkan semua hutang. Berapa jumlahnya? 1.400.000. Kemudian letakkan hutang si A di atas. Hutang A per total hutang kali harta. 200.000 per 1.400.000 kali 800. 200.000 per total hutang 1.400.000 kali nilai kekayaan 800.000. Supaya mudah, coret semua nol. 200.000 coret nolnya, tinggal 2. 1.400.000 coret nolnya 5, tinggal 14.
800.000 coret nolnya 5 tinggal 8. 2 per 18 kali 8. 2 per 14 kali 8. 2 kali 14, 2 kali 8, 16. 16 bagi 14. 16 bagi 14. 16 bagi 14 dapat 1. Naik koma. Turun 0. 10 bagi 14 enggak dapat lagi, turun lagi 0. 140 bagi 16 bagi 14 Udah jumpa? Bapaknya Yusuf pindah korban sepulai, diminta oleh Maulana Hamdan karena korban cuma 1 ekor situ. Ada gantinya, almarhum Ida Zaharo, kakaknya ibu siapa? Rifki. Berapa tadi? 2 per 14 kali 8. 2 kali 8 16. 16 bagi 14. Kita pakai aja nolnya, nggak usah pakai 0, ribet jadi ya. 16 bagi 14. 1 kali 14 sisa 2. Nggak bisa, turun 0. 20 bisa. 20 bagi 14 1. Nah, 1 kali 14 14 sisa 6. 60 bagi 14 4. 4 kali 40 55. 4 56 sisa 40. 40 bagi 14 40 bagi 14 2 4 3 3 4 2 2 kali 14 28 28 10 2 12 120 lagi. 120 bagi 14 6 60
60 84 7 70 91 8 80 116 8 pangkali 1 80 32 112 sisa 8 80 lagi. Tadi berapa utangnya? 200.000. Sekarang sudah 114.000. 114.300. Nah, itulah yang dilunasi. 114.300. 28 itu satunya 114.280 sekian rupiah. Masih bisa itu. 80 bagi 14 5 70 5 50 70 bisa 10 114.285 rupiah. 285 rupiah kan bisa digenapin 250 rupiah atau 300. Boleh dinaikkan 250, diturunin, boleh dinaikkan 300. Nah, yang jelas yang bisa dilunasi kepada si A hanya 114.285 rupiah. Itu mana persentase. Nah, begitu juga sama si 800 sama si B. Yang antum belum ingat, cara mencari persentase adalah letakkan nilai orang yang dicari di atas, kemudian pernya di bawah dari total hutang, kemudian kali kepada total kekayaan. Itu rumus yang penting, bukan cara mencari ini. Cara mencari ini bisa belajar, tapi kalau rumusnya perlu dicatat. Nah, rumus cara mencari persentase dari pelunasan hutang, yaitu hutang yang dicari per total hutang kali jumlah kekayaan sama dengan uang yang akan dilunasi atau bahagian hutang yang bisa diambil. Nah, itu kalau sekiranya barang kita yang berhutang tidak punya jaminan. Tapi kalau kita memberikan hutang punya jaminan, maka dari barang jaminan itu khusus untuk kita dulu. Sisanya baru dibagi oleh mereka. Itulah nilai daripada sebuah gadai. Titik. Tadi sebelum barang dijual, siapa yang menjual? Rahin. Berdasarkan izin murtahin. Kalau sekiranya Fa'in abal murtahinu al-izna, maka jika enggan oleh si murtahin akan memberikan izin. Jika enggan oleh murtahin memberikan izin, kata murtahin, janganlah dijual sayang, itu barang antik, setahun lagi naik lagi harganya, itu Vespa lama, jangan dijual. Kata si Rahin, saya nggak ada urusan yang antik nggak antik, yang lebih antik lagi, ada punya hutang, punya barang nggak dijual, itu antik. Yang antik itu sebenarnya kamu. Nah, saya yang berhutang pengen membayar, saya punya barang pengen menjual, kamu yang punya hutang nggak pengen dibayar. Siapa lebih antik? Nah, kamu lebih antik daripada Vespa itu. Sehingga murtahin kesimpulannya nggak mau beri izin. Pokoknya saya nggak mau ngasih izin. Qala lahul hakim. Akhirnya masalah dilaporkan ke hakim. Bukan langsung hakim ngomong, tidak.
Jadi permasalahannya diringkas. Terjadilah ketidaksesuaian, tidak ada kesepakatan. Akhirnya kasus dibawa ke pengadilan. Nah, di sana dijelaskanlah kasus. Pada penyelesaiannya hakim akan berkata kepada si murtahin, qala lahul hakim, berkata kepadanya murtahin oleh hakim, idzan fi bai'i, berikan olehmu izin untuk menjualnya barang, atau abrihu minad daini, bebaskan dia dari hutang. Dua pilihan. Kalau sekiranya dia tidak mau melakukan, maka barang tetap akan dijual walaupun si murtahin tidak izin. Tapi kalau sekiranya Rohin mau-mau saja, kata Rohin, enggak ada masalah, asal saya enggak dituntut-tuntut, barang saya enggak dijual, saya enggak dituntut, kasih waktu saya mau melunasi kapan saja. Kalau murtahin setuju, enggak masalah. Perlu lapor ke hakim? Enggak perlu, karena Rohinnya sudah setuju. Kalau setuju sama setuju, enggak ada lapor ke hakim. Kata Rohin, syukurlah, ternyata Rohin sama murtahin sama-sama antik. Nah, jadi mereka setuju, enggak ada masalah lah. Kapan saja kamu bayar enggak masalah, yang penting Vespa jangan dijual. Nah, itu enggak ada lapor lagi ke hakim. Ar-ridho sayyidul ahkam. Nah, rela itu sudah puncaknya hukum. Wa yujbaru rahinun, dan dipaksa akan orang menggadai. Nah, ini kasusnya ketika yang menggadai malah nggak mau jual. Saya barang gadean itu tuh kekayaan peninggalan engkong saya, bukan engkong saya, engkongnya engkong saya. Dia berwasiat jangan jual dalam keadaan apapun, jadi saya nggak mau jual. Murtahin pengen jual penagihan hutang, si Rohin malah yang antik nggak mau jual, maka Rohin akan dipaksa. Maka dalam hukum fikih itu seolah-olah campur aduk. Sebetulnya bukan campur aduk, dia ada kasus secara berkelompok. Yang kasus tadi sudah selesai. Ini kasus apa lagi? Rohinnya nggak mau jual. Nah, selesaikan, buat dulu satu masalah hukum, baru ada hukumnya. Kalau Rohin nggak mau dijual, wa yujbaru rohinun, dan dipaksa akan si Rohin. Siapa yang maksa? Enggak jelas, majhul ditafsirkan. Maaf, disarah oleh Imam Atta Abu Bakar Satta, yajbiruhu al-hakim, memaksa akannya Rohin oleh hakim. Jadi hakim yang maksa. Ala ahadil amro ini, atas salah satu dua perkara. Atas salah satu dua perkara, yaitu melunasi hutang atau menjual barang jaminan. Idam tana'a, apabila dia enggan bil habsi, dengan menahan barang. Apabila dia enggan dengan sebab dia menahan barangnya, atau dan yang lainnya. Dia enggan untuk menahan, dia enggan bayar dengan cara menahan barang, tapi mau melunasi, nggak ada masalah. Ini dia enggan membayar hutang dengan cara menahan barang, nggak mau dia jual, dan juga nggak mau bayar, maka hakim akan memaksa. Setelah dipaksa, fa'in asarra alal imtina, maka jika dia bersekukuh atas keengganannya, tetap aja nggak mau, udah diancam di penjara, nggak mau pokoknya. Nah, pokoknya nggak mau, sampai dia nangis-nangis. Au kana ghaiban,
atau ada ia si rahin sedang tidak di tempat. Ghaib. Ghaib di sana tidak di tempat, bukan nggak kelihatan. Kebetulan jatuh temponya hutangnya hari ini, sementara dia akan pulang 30 hari lagi. Dia pergi haji. Walaysa lahu ma yuwaffi minhu rurira ru isim daripada laisa. Dan tidak ada baginya si rahin sesuatu, bukan isimnya, isimnya ma yuwaffi minhu, lahu khabar. Nah, bacanya ghairo. Ghairo itu karena dia kalam mampi lagi tam, mampi lagi mujab itu mustahil. Mampi lagi tam, maka beri baris boleh badal kepada ma. Kalau badal ke ma, maka barisnya adalah ghairu. Kalau nasab atas nama istisna, barisnya ghairo. Kembali kepada pembahasan kemarin, qatrun nada. Cara membariskan ghairu yaitu sama dengan mustasna dengan illa. Kalau tam lagi mampi, tam lagi mujab, wajib nasab ghaironya. Kalau tam lagi mampi, boleh badal, boleh nasab. Kalau tam lagi, kalau nakis atau mampi lagi nakis, maka beri baris apa yang dibutuhkan. Oke. Walaysa lahu, dan tidak ada baginya, itu khabar muqaddam dari laisa, tidak ada baginya si rahin itu isim muakhar, sesuatu yang akan melunasi ia, yang akan dilunasi, yuwaffa bina majhul saja, sesuatu yang akan dilunasi ia hutang darinya sesuatu. Jadi dia pergi haji, nggak ada lagi harta yang dia tinggalkan selain hanya rohan. Rohan di sini maknanya marhun, selain barang jaminan. Pada dua kasus tersebut, hutang jatuh tempo, si rohinnya tidak di tempat, harta tidak ditinggalkan, atau rohinnya di tempat, tapi dia membandel, nggak mau menjual barang jaminan, ba'ahu alaihi qadin, menjual akannya barang atasnya berarti merugikan atau secara terpaksa di atasnya si rahin oleh Pak Qadi. Oleh Pak Qadi. Ini salah satu jual beli yang menjual barang secara terpaksa yang dibenarkan oleh Islam. Nah, kemarin kan kita bahas jual beli berdasarkan ridha atau terpaksa tapi dibenarkan oleh agama. Nah, qadi menjual barang jaminan itu kapan? Ba'da subutid dain, setelah tetap hutang. Setelah tetap hutang. Maknanya setelah resmi pembayaran, setelah jatuh tempo, dan setelah cukup bukti memang orang itu punya hutang. Bukan hanya berdasarkan laporan lalu fokus pada jual jaminan, tidak. Tapi yang pertama sekali dia harus pastikan dulu benar ada hutangnya, mana saksi hutang. Kemudian benar ini barang jaminannya, mana saksinya. Benar sudah jatuh tempo, mana saksinya. Sudah pasti jatuh tempo, sudah pasti berhutang, sudah pasti ini barang jaminannya, kemudian baru dijual. Wa malakar rahinu wa kita antum apa?
Wa milki rahini, itu saja. Wa milki rahini, oke. Ba'da subutid daini, setelah tetap hutang, wa milki rahini, setelah dipastikan milik si penggadai, setelah dipastikan milik si penggadai, warahni, kemudian dipastikan ada gadai, wa kaunihi bi mahalli wilayati, dan memastikan keadaannya hutang di tempat wilayahnya qadhi. Wa qadad daina min thamani, dan setelah pasti dan dijual, melunasi ia qadhi akan hutang dari harga jualnya barang gadaian. Apa yang dipastikan tadi? Tetapnya hutang, milik rahin, betul enggak barang itu milik rahin? Jangan-jangan rahin sudah mewakafkannya. Kemudian gadai, betul enggak ada gadai menggadai? Kemudian setelah pasti semua, di mana tempat terjadinya permasalahan itu. Kalau di luar wilayahnya enggak boleh dia bertindak, tapi kalau dalam wilayahnya boleh bertindak. Akhirnya setelah diputuskan, dipastikan, dipelajari, akhirnya disimpulkan, betul orang yang tidak hadir itu punya hutang sama si A, hutangnya punya jaminan, hutangnya telah tiba waktu pembayaran, jaminan itu masih hak milik si rahin, jaminan itu memang pasti itu jaminannya bukan benda lain, bukan benda serupa, maka boleh dia bertindak menjualnya. Setelah dia jual, wa qadad daina min thamani, dia bayar hutang dari harga jualnya. Kenapa boleh jual paksa seperti itu? Maf'ul min ajlih, daf'an li dororil murtahin, karena mengelakkan kemudaratan yang menimpa murtahin. Titik. Wa yajuzu lil murtahini bai'uhu fi dainin halin bi iznir rahini wa hadratihi. Boleh bagi murtahin menjualnya barang gadaian. Si murtahin juga boleh menjual. Boleh bagi murtahin menjualnya barang gadaian pada hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau hutangnya jatuh tempo besok tanggal 1 Zulhijjah, maka dia tidak boleh jual hari ini. Harus jatuh tempo hutang baru boleh jual. Sehari sebelum jatuh tempo nggak boleh dijual. Jadi boleh dijual pada hutang yang sudah jatuh tempo dengan ada izin dari orang yang menggadaikan dan hadirnya orang yang menggadaikan. Hadirnya orang menggadaikan. Dengan sebaliknya pada saat tidak hadirnya orang yang menggadaikan. Kalau tidak hadir orang menggadaikan nggak boleh. Karena bisa saja murtahin itu dicurigai nanti akan lahir lagi permasalahan baru, yaitu ikhtilaf antara rahin dan murtahin tentang harga jual barang. Nah, jadi 1 Zulhijjah menurut sidang isbat tadi malam itu jatuhnya besok pada hari Selasa. Nanti kita lebaran hari Kamis, puasa hari Rabu dan Selasa.
Selasa, Rabu, Tarwiyah. Kamis, Idul Adha. Jumat, kedua, Ahad, undangan bersama. Sabtu, persiapan untuk undangan hari Ahad. Cukuplah insyaallah. Nah, khatib dari Pariaman. Imam dari Manantar. Pesisir ya. Atau Kerinci. Naam, bi khilafihi fi ghaibatihi, dengan sebaliknya menjual pada saat tidak hadirnya si rahin. Naam, iya, betul seperti itu. Namun in qaddara lahu samanu soha mutlaqan, jika telah ditetapkan baginya si murtahin akan harga, jika telah ditetapkan baginya murtahin akan harga, niscaya sah ia menjual mutlak. Itu nggak perlu hadir murtahin, maaf rahin mau hadir atau tidak hadir, asal murtahin sudah diberikan ketetapan harga, Pak Murtahin ini tidak boleh dijual karena nggak mampu bayar hutang. Hari ini sudah tiba waktu pembayarannya, tapi tolong Bapak yang jual. Harganya nggak boleh kurang daripada 25 juta. Nggak boleh kurang. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Berarti sudah ditetapkan minimal 25 juta. Maka hukumnya sah. Murtahin boleh berangkat sendiri jual barang itu tanpa ditemani oleh si rahin. Kenapa sah? Lintifa'it tuhmati, karena tidak ada lagi kecurigaan. Nah, nggak ada lagi yang curigai. Kadang-kadang masih ada aja sedikit kecurigaan. Jangan-jangan lebih dia jual ya. Walau syarata ayyabi'ahu thalithun indal mahilli, dan jikalau mensyaratkan kedua-duanya, siapa? Rahin dan murtahin. Kalau disebutkan disyaratkan, maknanya apa? Kalau bahasanya disyaratkan, maknanya apa? Apa makna kalau disyaratkan? Maksudnya apa? Nah, dicatat baik-baik. Kalau sekiranya dalam bab muamalah ada bahasa syarato, itu maknanya disebut di dalam akad. Nah, itu makna syarato. Sehutangi kamu uang sekian dengan jaminan sepeda motor ini, kalau sekiranya tiba waktu pembayaran nanti, maka motor ini akan dijual oleh Kiai Anu, pihak ketiga. Kata orang yang menerima gadai, yang bergadai, saya terima, saya berhutang sama Bapak dengan jumlah sekian, saya setuju motor ini jaminannya, dan saya sepakat yang menjual nanti motor ini kalau hutang tidak terlunasi adalah fulan. Itu maknanya syarata. Nah, jikalau mensyaratkan keduanya rahin dan murtahin ayyabi'ahu, wa menjual akannya barang jaminan oleh pihak ketiga, kapan dijual? Indal mahilli, ketika tiba waktu pembayaran, niscaya jaza bai'uhu,
boleh menjualnya barang jaminan bi thamani mislin, dengan harga standar, nggak boleh kurang, halin, tunai, nggak boleh hutang. Harga tunai, harga standar. Beda sama jaminan-jaminan hutang hari ini. Kalau jaminan hutang hari ini akan dilelang, yang penting cepat terjual. Supaya berhati-hati, nyaka jangan beli barang lelangan. Jangan beli, karena harganya pasti murah. Mobil lelang murah. Tuh beli mobil-mobil yang sudah ditarik oleh debt collector, udah dibawa. Nah, nanti dijual itu. Untuk apa dijual? Untuk menutupi sisa hutang. Jualnya ya jual-jual begitu saja, asal tertutupi, selesai. Untuk apa mereka menyimpan mobil-mobil yang sudah dipakai itu? Motor-motor second yang sudah lagi anak muda pakai, kayak apa bentuknya itu? Sampai ada yang nggak mau lagi orang nariknya, padahal cicilan masih banyak, nggak mau orang narik lagi, nah nggak ada nilainya. Knalpotnya di depan ke stang, kasur tempat duduknya nggak ada lagi, langsung ke besinya, tangkinya nampak, semua urat-urat sarafnya nampak di luar. Motor baru dibuat begitu. Nah, itu siapa yang mau menarik? Kalau ditarik ada kolektor, dijual berapa? Nah, maka jangan dijual, jangan mau beli. Rumah sitaan bank jangan beli, mobil sitaan jangan beli. Kenapa? Kalau kita beli harga murah kita senang, tapi menderita, atas senang atas penderitaan orang lain. Nah, di situ banyak air mata, di situ banyak keringat. Orang-orang yang rakus, pengen punya rumah cepat, akhirnya ditarik karena nggak bisa bayar cicilan. Nah, asal terjual menutupi hutang sisa, udah jadi itu mah. Begitu murahnya, itu tidak hukum Islam. Hukum Islam bagaimana? Harus dijual bi thamani mithlin, dengan harga standar, dan jualnya harus tunai, jangan hutang-hutang lagi, karena ini jual cepat untuk melunasi hutang. Wala yustaratu muraja'atur rahini fil bai', tidak disyaratkan lagi konfirmasi rohin dalam hal menjual. Nanti kita berdua sepakat, kamu yang jual barang jaminan ini, nanti kalau tiba waktu pembayarannya, berbunyi al-aram kita, tiba waktu pembayarannya, langsung aja kita jual, nggak perlu tanya-tanya lagi kepada rohin. Tapi bertanya tentang hutang lunas nggak lunas, iya. Ini langsung aja, tiba waktu pembayaran, jual ke pasar, balik dia, mana barang jamin, ini uangnya. Tak apa dijual, barang hutang sudah lunas. Tapi saya baca di kita nggak perlu muraja'ah rohin. Muraja'ah rohin dalam hal menjual memang nggak perlu. Tapi kamu tanya hutang lunas nggak lunas, perlu. Tak apa dijual kalau hutangnya ada lunas. Yang nggak perlu itu muraja'ah rohin fil bai'. Kenapa nggak perlu muraja'ah? Li'annal asla baqa'u idnihi, karena hukum asal kekal izinnya si rohin. Balil murtahin, akan tetapi dia akan muraja'ah kepada murtahin. Bal, akan tetapi disyaratkan muraja'ah murtahin. Kenapa murtahin justru yang ditanya? Li'annahu qad yumhilu amhala yumhilu, karena sesungguhnya murtahin kadang-kadang dia memberi tambahan waktu. Datang pada si murtahin,
Pak, ini hutang dah tiba untuk pembayarnya. Saya kemarin ditunjuk untuk menjual. Kira-kira bagaimana? Mau saya jual hari ini? Kata murtahin, kasihlah dia kesempatan sebulan lagi. Bisa begitu. Atau yubri'u, si murtahin justru memberikan pembebasan hutang. Enggak usah dijual, enggak usah dijual. Saya dah bebaskan dia dari hutang, kembalikan barangnya. Ternyata itu orang yang pernah kasih modal saya dulu. Ingat dia jasanya. Oh, ternyata itu anak dari kawan cucu kakek saya. Siapa? Ya, itu adalah anak dari kawan cucu kakek saya. Ya, pokoknya begitu dah. Itu lebih berat lagi itu dari permasalahan fikih itu. Untuk ulas nanti di kamar. Anak dari kawan cucu kakek saya. Siapa orangnya itu? Wa ala malikihi, wajib terhadap pemiliknya barang jaminan. Wajib di atas pemiliknya barang jaminan. Siapa pemilik barang jaminan? Min rahinin, bisa saja rahin, orang yang menggadai itu sendiri. Bisa saja mu'irin lahu, orang yang meminjamkan baginya rahin. Kemarin kan barang jaminan boleh barang pinjaman. Berarti pemiliknya siapa? Ya, pemiliknya yang minjamin itu. Jadi wajib terhadap pemilik barang, baik itu rahin sendiri atau yang meminjamkan kepada rahin, apa yang wajib? Mu'natun lil marhuni, biaya untuk barang jaminan. Biaya untuk barang jaminan. Biasanya barang jaminan diletakkan di mana? Diletakkan di mana? Di tangan atau di rumah murtahin. Cuman biayanya siapa yang ngurus? Biayanya adalah kewajiban pemilik. Apa contoh biaya? Nafkah budak, kiswatihi, pakaiannya budak, wa ala fidabbatin, umpan atau pakan dari hewan ternak, wa ujrati raddi abikin, upah mencari budak kabur, upah mengembalikan budak lari. Ternyata barang jaminannya budak. 2 hari yang lalu budaknya kabur. Kita sewa, bayar orang lain untuk cari, jumpa. 2 hari lagi kabur lagi, cari lagi, jumpa lagi. Itu kan semua perlu biaya. Kemudian masuk dia hospital, kena biaya lagi. Demam panas ya, beli kerambi mudo, kena biaya lagi. Wa makani hifzin, dan makani hifzin, tempat penjagaan. Tempat penjagaan. Wa i'adati ma yahdamu, mengembalikan sesuatu yang roboh. Mengembalikan sesuatu yang roboh. Kalau barang jaminan itu rumah, ada dindingnya roboh, ketabrak pusonya lari, maka dinding itu diperbaiki oleh si pemilik, bukan rahin, pemilik. Bisa saja rahin, bisa saja yang minjamin ke rahin. Ijma ulama. Ijma ulama. Khilaf lima sazza bihil Hasan, pendapat yang saz dengannya oleh Imam Hasan.
maka pendapat Imam Hasan ini tidak dipandang lagi karena bertentangan dengan ijma', maka disebutlah dengan pendapat shadz. Oke, yang jelas hukum asal adalah biaya tertimpa kepada pemilik. Nah, fa in ghaba, maka jika tidak ada di tempat ia pemiliknya keluar 4 bulan, pemiliknya berangkat haji, pemiliknya pergi safar tijarah, pemiliknya pergi rekreasi, nggak ada di tempat pokoknya, atau ada di tempat tapi aksara, dia miskin, nggak ada untuk biaya nafkah atau pembiayaan barang jaminan. Sama siapa diminta oleh murtahin? Raja'al murtahinu al-hakima, maka merujuk oleh murtahin kepada hakim. Pergi laporkan masalah ini ke hakim, bukan minta ke hakim ya. Raja'a, melaporkan oleh murtahin ke hakim. Walahu al-infaku biiznihi, dan boleh baginya si murtahin memberikan infak, memberikan nafkah, mengeluarkan pembiayaan dengan izinnya hakim. Liyakuna rahnan bin nafakati aidan, supaya ada ia barang jaminan itu tergadai dengan nafkah juga. Supaya ada ia barang jaminan itu tergadai dengan nafkah juga. Saya dipahami? Barang jaminan tinggal di rumah si murtahin, nafkah dan biaya tanggung jawab si rohin. Ketika rohin tidak ada di tempat atau rohin tidak punya kemampuan, murtahin lapor masalah ini ke hakim. Setelah dilapor dapat ACC dari hakim. Mulai hari ini tanggal sekian sampai sekian, biaya pengeluaran untuk kehidupan barang jaminan sudah ditanggung oleh si murtahid, dan itu akan dihitung sebagai hutang, sebagai hutang yang dia terjamin dengan barang jaminan tersebut. Nah, hutangnya terjamin dengan barang jaminan tersebut. Maknanya, ketika barang jaminan ini nanti dijual, maka harga penjualan diserahkan untuk melunasi hutang asal dan ditambah dengan hutang nafkah. Itu gunanya, minta izin ke hakim. Oke, jalan yang minta izin ke hakim. Ternyata ada problem lagi. Fa in ta'azzara isti'dzanuhu, maka jika uzur meminta izin kepadanya hakim, nggak bisa minta izin. Kenapa? Hakimnya juga cuti, hakimnya dipecat, hakim belum dilantik, hakim tidak melayani hal-hal yang seperti itu. Caranya bagaimana? Ashada bil infaki, maka dia memberikan kesaksian kepada beberapa orang dengan nafkah tersebut. Liyarji'a, supaya dia bisa meminta kembali, supaya dia bisa meminta kembali. Niscaya dia bisa minta kembali. Roja'a, niscaya dia bisa minta kembali uang yang sudah dikeluarkan untuk pembiayaan kepada si pemilik barang. Wa illa, jika tidak, jika dia tidak mau melakukan hal tersebut, nggak mau melapor ke hakim, padahal laporan tersebut bisa dilayani oleh pengadilan, tidak mau dia beritahu kepada beberapa orang, padahal ada orang yang mau menjadi saksi atas hal tersebut,
dia hanya berbuat diam-diam, mengeluarkan pembiayaan, nafkah, pembiayaan untuk barang jaminan, maka dia tidak boleh meminta nanti kepada pemilik. Ketika jatuh tempo sudah tiba, barang jaminan sudah dijual, maka si murtahin hanya berhak menerima uang senilai hutang. Dia nggak boleh ngomong, nih bonnya nih, nih catatannya, catatan nafkah budak kamu bersama saya mulai daripada tanggal 1 Januari 2023. Hari pertama pengeluaran 30.000, sarapan pagi lontong 6.000, makan siang 12.000, 18, makan malam 12. Kemudian hari kedua pagi nggak sarapan karena ada sarapan gratis, Jumat berkah. Makan siang Jumat berkah. Makan malam doa kematian, nggak ada bayar. Malam ketiga, keempat, kelima, keenam, bulan Januari, Februari, Maret, Desember 2003, 2004, 2025, 3 tahun cukup data semuanya. 3 tahun ternyata hutangnya itu. Bisa dia minta kembali? Bisa? Tidak. Walaupun ada catatannya tidak bisa dia minta kembali. Kalau dia tidak mau melakukan dua hal tadi. Satu, laporkan ke hakim. Kalau nggak bisa, panggil 2 orang laki-laki yang adil, sampaikan. Mulai sekarang coba kamu lihat, si fulan tidak lagi mengirimkan biaya nafkah daripada budaknya yang dijaminkan ke saya. Kalau saya berikan budak itu sama dia, takut dia jual. Kalau saya pelihara budak ini, makanya siapa yang nanggung? Sementara dia tidak mau tahu dan nafkah budak ini, jadi saya yang ngasih nafkah dengan niat untuk meminta kembali nanti. Pada saat itu budak dijual, maka dari harga penjualan budak diambil untuk untungnya, untuk hutangnya, kemudian ditambah dengan biaya hidup budak selama tinggal dengan dia. Wa illa jika tidak dia berikan, tidak dilaporkan ke hakim atau tidak diberikan kesaksian, fala, maka dia tidak boleh meminta kembali. Itu adalah sedekah dia. Walaysa lahu ailil maliki ba'da luzumir rahni bai'un wa waqfun wala rahnun li akhara li alla yuzahimul murtahin. Dan tidak boleh baginya, artinya bagi pemilik, tidak boleh baginya, artinya bagi pemilik, setelah lazim gadai. Kapan gadai itu dianggap lazim? Safirullah. Kenapa kapan gadai itu dianggap lazim? Safirullah. Kita pakai sin atau pakai shin? Sin. Shin. Nah, Syafirullah. Kapan Ismail Jeki? Abu Bakar setelah dikobat marhun. Nah, tidak boleh bagi pemilik setelah lazim gadai, artinya marhun sudah diserahkan kepada si murtahin, dan dipegang oleh murtahin. Pada saat itu si pemilik tidak boleh menjual, tidak boleh mewakafkan, tidak boleh menggadaikan bagi orang lain. Kenapa hal-hal itu tidak boleh? Li alla yuzahimal mur atau yuzahamal murtahinu, supaya tidak didesak akan murtahin.
Nah, biar murtahin berdiri sendiri dengan barang jaminan tersebut, tidak didesak oleh yang lain. Dan juga tidak boleh menggauli budak wanita yang digadaikan. Tidak juga boleh menggauli bagi budak wanita yang digadaikan. Kenapa menggauli budak itu juga enggak boleh? Padahal budak itu kan milik dia. Ihsan. Siapa yang tidak boleh menggauli budaknya? Pemilik yang murtahin. Murtahin enggak boleh. Ya laisa lahu ilal malik. Tidak boleh bagi pemilik menggauli budak yang sudah digadaikan. Dijual okelah, diwakafkan betul, digadaikan kepada orang lain betul. Nanti berebut-rebut antara murtahin dan murtahin. Sekarang hanya digauli saja budak dia sendiri. Kenapa nggak boleh? Masya Allah, nggak tahu pula. Yusuf, kenapa nggak boleh? Hah? Nggak bisa dijual lagi. Bahasanya bukan nggak bisa dijual, ada kemungkinan nanti nggak bisa dijual lagi. Kenapa? Karena dia akan jadi umul walad. Kalau nggak bisa dijual, bagaimana mau jadikan jaminan hutang? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Abu Bakar, kenapa nggak boleh digauli? Alasan kedua, Ismail. Jadi ya nggak bisa dilunasi. Ya, bisa jadi dia nggak bisa melunasi hutangnya. Jadi apa urusan sama budak? Ya, Terhalang menjual. Hah? Itu kan udah alasan pertama, terhalang menjual. Kemungkinannya terhalang menjual ketika hutang tiba, hutang tidak bisa dibayar, budak mau dijual, kagak bisa lagi dijual karena sudah umul walad, gara-gara digauli. Itu kemungkinan pertama, alasan pertama. Kemungkinan kedua atau alasan kedua, bisa saja budak itu meninggal dunia karena melahirkan, dan jadi hilanglah barang jaminan. Kalau sekiranya hal itu disetujui oleh murtahin, boleh-boleh saja. Maka lihat di sini, tidak boleh menggauli budak bagi marhuna bila iznihi, tanpa izin murtahin. Kalau murtahin ngizinin nggak ada masalah. Wa in lam tahbal, walaupun tidak akan hamil ia budak, walaupun tidak akan hamil ia budak, karena budak itu usianya sudah 60 tahun. Kenapa juga dilarang? Hisman lil bab, karena menutupi bagi bab. Nah, menutupi bagi bab, arti tutup mati semuanya. Pokoknya nggak boleh, nggak boleh. Bi khilafi sairil tamattu'at, sairit tamattu'at, dengan sebalik sairi ketinggalan atau yang lain-lain bentuk kesenangan-kesenangan. Sairit tamattu'at, ketinggalan atau ya bentuk yang lain-lain daripada kesenangan-kesenangan selain daripada menggauli. Fatahilu, maka hukumnya halal. In aminal wat'a, jika dia aman daripada watta'. Nah, tamattu yang lain halal bagi si pemilik kepada budak yang sudah digadaikan. Qubla, mulamasa, mubasyarah, munazarah, mulasana, musafaha, musyafaha.
mu'anaqah, mu'ayada, musadara, mubatana, mufakhada, musaqayah. Paham? Musadarah apa maknanya? Sadrun, dada. Musadarah, saling dada dengan dada. Itulah bahasanya. Gak ada masalah, halal. Tapi catatannya apa? Aman dari watak. Jangan sampai terjerumus ke kawah tersebut. Tapi kalau nggak aman nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lil wasaili hukmul maqasid. Salah. Apa kaidahnya? Ya sama, lil wasaili hukmul maqasid. Dan juga tidak boleh tazwijul amah marhuna, mengawinkan budak yang digadaikan. Kenapa nggak boleh? Kan budak kalau dikawinkan masih bisa dijual. Betul. Karena kurangnya, menguranginya mengawinkan akan nilai. Karena kalau sudah dikawinkan budaknya kurang nilainya. La in kana tazwiju minhu, tidak mengapa, artinya tidak boleh, artinya boleh jika adalah mengawinkan darinya, artinya murtahin. Min di situ maknanya ila, ke bahasa kita, mengawinkan kepada si murtahin. Jadi budak itu dikawinkan oleh rohin kepada murtahin. Apa kata rohin? Pak murtahin, biasanya barang jaminan tinggal di rumah murtahin. Pak murtahin kan jom. Nah, jadi khawatir fitnah, daripada khawatir fitnah, saya kawinkan saja Pak murtahin dengan budak saya. Sementara murtahin itu halal nikah dengan budak. Apa syarat nikah halal nikah dengan budak Abu Bakar? Sebelum ditanya mikir dulu. Ismail, pikir dulu. Safirullah, dipikir dulu sebelum datang pertanyaan. Abu. Nah, itu enggak mesti. Berkali-kali lamaran tolak mungkin, tapi kan enggak mesti. Mestinya bagaimana? Dia tidak laku. Nah, lakunya bukan karena momennya enggak pas. Nah, ada orang laku tapi karena momennya enggak pas enggak jadi. Ini memang betul-betul nggak laku. Itu satu. Yang kedua, nggak punya mahar. Yang ketiga, khauful anats. Apa arti khauful anats? Safirullah. Khauful anats. Khauf apa artinya? Khauf. Khaufan wa tama'a. Khawatir terjerumus ke dalam zina. Ternyata murtahinnya tipenya seperti itu. Maka dia halal nikah sama budak. Dia bukan nggak punya mahar. Jangan mahar, ngutang uang cukup dia. Tapi dia bagian orang yang tidak laku.
Nah, izan wajadani kasidan ya Rasulullah. Kalau begitu engkau dapati aku barang yang enggak laku wahai Nabi. Perkataan daripada Sayyidatina perkataan pada Sayyidina karena dia punya sikap dan dia juga dinikahi oleh orang lain. Itu dia berhak tinggal. Bagaimana? Gimana dia mau bisa tinggal lagi? Dia hutang. lupa. Gimana dia mau tinggal? 6. Dan itu boleh kalau dikawinkan budak yang digadaikan kepada si penerima gadai, dalam tanda kutip si penerima gadai halal nikah dengan budak, atau dengan izinnya si penerima gadai. Dengan izinnya penerima gadai, fala yamtani'u 'ala rahin, maka tidak terhalang ia hal-hal di atas orang yang menggadaikan. Wa kaza la tajuzul ijaratu li ghairil murtahini bila iznin. Begitu juga tidak boleh menyewakan barang gadaian kepada selain penggadai. Begitu juga tidak boleh menyewakan barang gadaian kepada selain orang yang menerima gadai dengan tanpa izinnya jika melewati masanya sewa al-mahilla akan jatuh tempo hutang. Disewakan 2 bulan, hutang 1 bulan lagi mau tunai, nggak boleh kecuali izin dari murtahin. Tapi kalau kita sewakan kepada murtahin nggak ada masalah. Itulah yang bijak yang harus dilakukan di kampung-kampung. Sudah kita hutangkan dia uang, dijaminkan sawahnya. Kalau kita pengen menggarap sawahnya, kita sewa. Ini nggak disewa, gratis. 40 tahun dia bercocok tanam di sawah itu. 40 tahun lamanya. Itu kalau diambil hasilnya, katakanlah bagi 2, itu udah lebih daripada bayar hutang. Lebih pada bayar hutang. Itu riba terbesar dunia akhirat. Nah, bank dunia saja nggak begitu besar bunganya. Ini lebih besar bunganya. Dihutangkan uang misalnya 10 ameh. 10 ameh sama dengan 25 gram. 25 gram kali 2 juta saja dulu. 25 gram kali 2 juta. Jadi 150 juta. 25 gram kali 2 juta. Orang meninggal hutang. Ya, 50 juta. 50 juta rupiah. Anggapkan 60. Karena emas hari ini 2.300.000. 3 kali 25 75. Berarti 57,5 juta. Anggaplah 60 juta. 60 juta itu sawah sudah digarap selama 20 tahun. Dalam 1 tahun panen 2 kali. Sekali panen dapat uang 1 juta saja untungnya. 1 juta saja untung dalam sekali panen. Berarti dalam setahun 2 juta. 20 tahun 40 juta. Bayangkan. Lunas hutangnya. Kembali modal. Itulah riba. Hanya dimakan oleh anak keluarga. Jadi apa? Jadi penyakit. Nah, bagus sebetulnya korban gadai. Nah, mamaknya yang suka menggadai itu nyaman. Kenapa? Dia hanya korban. Daripada yang punya uang nerima. Alhamdulillah lah, dari hasil usaha saya itu sudah
bisa magang sawah di situ, magang sawah itu, magang sawah. Magang sawah itu artinya seorang dipegang karena dikasih pinjaman. Dia nggak pernah punya sawah sebetulnya. Berapa riba yang dia dapatkan itu? Akhirnya mati. Nah, mati imannya, nggak berkah rezekinya. Nah, hati-hati dengan riba yang besar itu. Wa yajuzu lahul intifa'u birrukubi wasukna la bil bina'i wal ghars. Boleh baginya boleh baginya si pemilik. Jangan rohin itu salah satunya. Boleh baginya si pemilik, baik rohin maupun orang yang meminjamkan ke rohin, intifa'u mengambil manfaat dengan dikendarai. Pagi-pagi pergi ke rumah murtahin, pinjam kunci motor, pinjam STNK, pergi ngojek, balik maghrib antarkan ke rumah si murtahin, kunci sama STNK, jalan kaki pulang ke rumah, besok begitu lagi. Boleh, itu namanya intifa. Tapi tempat penyimpanannya di rumah murtahin. Ketiga, sukna, ditempati. Barang jaminannya adalah rumah. Rumah kalau sudah digadaikan, si rohin masih boleh tinggal di rumah tersebut. Tapi surat rumah ada di tangan murtahin. Tidak boleh bil bina, didirikan bangunan kalau barang jaminannya adalah tanah. Dan tidak juga boleh ditanami dengan tanaman keras, ghars, tanaman keras. Tapi kalau dengan zuru', dengan palawija, hukumnya boleh. Naam, iya. Law kana dainu muajjala, jikalau adalah hutangnya itu tempo, belum tiba waktu pembayarannya. Wa qala, berkata ia sirahin, ana aklu'u indal ajali, saya akan mencabut tanaman itu ketika jatuh tempo hutang. Kalau sekiranya nanti hutang jatuh tempo, uang belum bisa saya bayar, saya janji akan nyabut pohon ini, falahu dzalik, maka boleh bagi rohin untuk menanaminya. Apalagi dia tanami bukan di tanah, tapi ditanami dalam pot yang bisa dipindahkan, itu sama sekali nggak ada masalah. Wa ammal wat'ul murtahini al jariyatal marhuna walau bi iznil malik fazina. Adapun menggauli oleh si murtahin, itu fa'il daripada wat'u. Wat'u masdar, tugasnya idhofa fa'il, fa'ilnya jadi mudhof ilaih, maka terjemahannya pakai fa'il. Adapun menggauli oleh murtahin, siapa yang digauli? Maf'ul bih. Jariyatal marhunata, akan budak wanita yang digadaikan, walaupun dengan izin pemilik, maka hukumnya zina. Dia minta izin sama pemilik, sekali ini aja, sekali. Pemilik, biarlah terserah kamu saja, tetap hukumnya haram, zina, kalau dia tahu hukum haram. Haitsu alimat tahrim, ketika dia tahu hukum haram, fa alaihil haddu, maka kewajiban di atasnya hukuman had, dia kena had. Kalau sudah menikah dirajam sampai mati, kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Di samping itu wa yalzamuhul mahru,
wajib akannya si murtahin membayar mahar. Membayar mahar dari budak itu. Mahar yang dimaksudkan adalah mahar misil, mahar standar kalau sekiranya budak itu budak orang merdeka. Kalau sekiranya wanita budak itu wanita merdeka, berapa maharnya? Malam tutawi'hu, selama tidak nurut ia budak akannya murtahin. Nah, tapi kalau ketemu antara baut dengan mor, itu nggak pakai mahar lagi. Kenapa? Budaknya setuju juga. Alimatan bitahrim, hal keadaan budak itu tahu hukumnya haram. Tapi kalau dia nurut, dia nggak tahu hukumnya haram, wajib mahar juga. Kenapa kamu mau digauli? Saya kira begitu aturannya. Ini majikan baru saya kira begitu, saya nggak tahu hukumnya haram. Tetap bayar mahar. Wa ma nusiba ala ata'in min tajwizi wa bi iznil malik dhaifun jiddan. Pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Atha bin Abi Robah dari membolehkannya Imam Atha bin Abi Robah al-wat'a, akan menggauli, maksudnya menggauli si murtahin akan budak yang digadaikan dengan izin pemilik, itu dhaif sekali. Dhaif sekali. Balkila, bahkan dikatakan innahu makdzubun alaih, sesungguhnya itu pendapat bohong atas nama Imam Atha bin Abi Robah. Jadi jangan sampai terpedaya. Kalau anda diingatkan atau diberikan fatwa Imam Atha bin Abi Robah, musannif katakan, kalaupun benar itu pendapat beliau, itu pendapat sangat lemah, nggak boleh dipakai. Ini soal wudu, al aslu fil bud'i at-tahrim, hukum asal pada wudu itu adalah haram, nggak bisa dihalalkan yang pendapat lemah. Apalagi ada pendapat mengatakan itu pendapat rekayasa atas nama Imam Atha bin Abi Robah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang gadai? Mereka mendengarnya itu yang memang satu-satu yang bisa menjawabkannya. Ya, bisa. Kalau jika di zaman sekarang gimana apakah satu kakaknya seperti yang dijaminkan cuma surat mobil atau surat motornya saja, ini dari kesehariannya barang tersebut berada di tempat suami. Nah, kita baca kemarin dalam pembahasan bahwasannya iyad pada barang jaminan adalah pada murtahin. Di sana ada bahasa apa? Ghaliban. Biasanya di zaman itu, karena zaman itu adalah zaman yang sifatnya manual. Apa mana manual? Kalau menjaga barang supaya barang ini tidak dijual oleh si rahib, ya caranya disimpan di rumah kita. Itu cara manual. Tapi hari ini cara itu kan teratasi. Walaupun mobil sama dia tapi surat nggak ada, bisa jual? Tidak bisa. Berarti hukumnya sudah ada. Dengan menahan surat itu sama saja menahan barang. Lagi pula itu tidak merepotkan. Pertama, tidak ada biaya garansi. Kedua, tidak ada biaya perawatan. Yang ketiga, tidak ribet urusan nerima barang jaminan. Kalau sekiranya orang menggadai mobilnya misalnya, berapa mobil harus terpajang? Khair. Jadi hukumnya sah-sah saja. Bahkan penyimpanan barang di tangan murtahin bukanlah syarat sah gadai. Tapi penyimpanan barang di tangan murtahin itu berdasarkan
kesepakatan saja. Tapi biasanya di tangan murtahin, karena itu lebih aman. Kalau ada apa-apanya, si rahin tinggal ngambil ke murtahin, dan biaya ditanggung oleh si rahin. Tapi kalau untuk keamanan pada hari ini, ada surat, itu sudah aman. Karena nilai daripada sebuah kendaraan hari ini hakikatnya adalah surat itu. Itu hakikat daripada nilai. Khair. Dan hukumnya sah. Tidak sahnya hari ini adalah dia gadai dulu baru ada hutang, itu yang enggak sah. Nah, nih Pak, saya mau gadai ijazah khatam Quran saya. Ya dulu nilainya. Oh, kalau gini 200.000 bisa saya utangin. Jadi dia berikan dulu barang, baru ada hutang. Dia nilai dulu barang, baru ada hutang. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mau tahu nilai barang, nggak ada masalah. Orang mau hutang kepada kita, kita tanya barang jaminannya apa. Oh, barang jaminan itu mobil saya. Datanglah tukang nilai mobil. Kalau begini, nilai mobilnya hanya 15 juta. Nah, selepas tahu semuanya, baru transaksi hutang. Hutangin saya 12 juta. Ini jaminnya 15. Karena masa bayar 2 tahun. Insya Allah 2 tahun ini harganya nggak akan turun dari 12. Paling turun 14 dari 13. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Tapi akadnya hari ini informasi langsung sambung jadi akad, itu masalahnya. Nih barang jaminan saya, pelajari. Kalau ini cuman saya bisa ngasih cuman 20 juta. Oke, setuju. Kasih utang 20 juta rupiah. Jaminan sudah ada lebih awal. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita cek dulu barang jaminan kita berapa harganya, karena memang jelas hutang itu nggak boleh lebih pada jaminan. Harga barang lebih tinggi pada jaminan, itu wajar. Tapi diinformasikan dulu harga barang, selepas itu baru akad hutang. Tinggal dikit aja dirubah, maka akadnya akan syariah. Khair.